Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu SSD NVMe dari Phenom RX yang terbaru lah dan juga worth it sih kalau aku pribadi, yang dimana harga yang terjangkau dan juga ini Gen 4 dengan kecepatan di up to 7000 megabit per second di harga termurah. Ini sangat worth it sih, berbeda seperti di brand-brand sebelah yang dimana harganya itu di atas 1 juta, tapi kalian ini di bawah 1 juta lah. Untuk yang ada di sini, ini adalah Phenom RX VRX Gen 4 1 Tera seperti yang saya pegang ini ya. Dia tuh storage-nya 1 Tera dan juga tipenya cuma di VRX, nggak ada yang seperti kode atau nama lah, berbeda seperti di brand lainnya juga. Mungkin tahunya dari segi Gen 4-nya aja. Ya seperti itulah penamaannya, tidak ada yang spesifik tipenya. Kurang lebih seperti itu. Dan sebelum saya review dari segi pengujian booting Windows-nya, membaca menulisnya, serta suhunya dan juga transfer file-nya apakah ini stabil atau tidak, jangan lupa klik subscribe teman-teman, pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama, untuk yang ada di sini Phenom RX VRX 1 Tera yang Gen 4 di harga 700 ribuan, 730 sampai di 770 ribu. Beda toko, beda harga, tapi di harga 700 ribuan lah untuk yang ada di sini. Sangat worth it sekali karena kecepatannya di up to sampai di 7 ribuan lebih, 7100 lah kalau nggak salah di websitenya, serta menulisnya di 6600. Kalau saya bandingkan dengan brand lainnya, dia itu paling di harga 1 jutaan, tapi kalau yang ini di bawah 1 juta, ya bawah banget lah, di 700 ribuan. Ini sangat worth it sekali dari segi harganya. Dan apakah kualitasnya bagus atau tidak, lihat aja nanti habis ini dari segi pengujiannya. Dan di sini dari segi packagingnya, ya ini kurang sih kalau pribadi. Kenapa? Karena untuk yang packaging ini itu sama seperti yang serinya SATA maupun yang NVMe Gen 3, dan juga boxnya sama sih. Lihat aja di bagian sini, dia tuh masih ada tulisan SATA 2,5 in dan juga NVMe. Dan juga di bagian belakang sini dia tuh ada spesifikasi untuk yang SATA serta NVMe Gen 3. Sedangkan yang Gen 4 gak ada speknya di bagian box yang ada di sini. Kalau bisa ke depannya tersebut dikasih box yang baru untuk yang NVMe Gen 4 supaya lebih bagus lah dari segi packagingnya. Meskipun ini bagus ya, tapi ya gak usah sama lah dengan di produk sebelumnya. Ya itu aja. Dan kita buka dulu dari segi ini NVMe-nya. Dan juga ada NVMe-nya saja, nggak ada bautnya sama sekali, nggak masalah. Dan di sini rapikan dulu supaya lebih kelihatan bagus. Ini. Dan seperti ini penampakannya, dia itu simple sih, sama seperti pada umumnya. Yang membedakan yang Gen 3 dan juga sebelumnya, dia itu stikernya berbeda. Ada cakaran 3 lah di bagian samping sini, yang berwarna merah maupun abu-abu. Ini sangat menarik dari segi desain stikernya. Dan stikernya tersebut itu lebih tebal. Bisa jadi dia itu bisa mendinginkan untuk NVMe yang ada di sini. Karena ini bukan stiker biasa. Bisa dibilang kayak Hansa Plus lah untuk ini. Agak tebal sedikit. Di bagian depannya tulisannya Phenom RX dan juga M.2 tulisannya PCIe Gen 4. Serta di sini di bagian belakangnya ada serial number serta ada garansi dari Asia Raya. Yang dimana garansinya tersebut yaitu 3 tahun. Ya, lama lah 3 tahun. Standar pada umumnya. Dan seperti ini untuk penampakannya. Dan apakah ada SSD controller atau tidak, kita lihat dulu dari segi di bagian sini ya, tertutup dengan stiker. Dan kita cek, setelah saya buka dia tuh ada. Dan di sini dia tuh menggunakan serinya Maxio ya. Maxio tersebut dia tuh tipenya yang MAP 1602A F3C kalau nggak salah ya. Ini sangat kecil sekali dan juga tulisannya tersebut tidak terlalu jelas. Coba aku baca lagi ya, MAP 1602A F3C kalau nggak salah, atau saya kasih gambaran di sini lah untuk seri SSD controllernya. Apakah ada DRAM flash atau DRAM biasa, aku juga kurang tahu sih. Saya kasih info aja habis ini untuk info ini. Dan juga untuk spesifikasinya di bagian sini itu tidak ada sama sekali. Tapi di websitenya itu ada spesifikasinya. Saya buka dulu ya dari segi HP ini. Di informasi websitenya Phenom RX. Untuk yang ada di sini, membaca maupun menulisnya atau membacanya, dia itu up to sampai di 7100 megabit per second. Sangat kencang sekali. Dan juga menulisnya di 6600. Bagus sih. Serta di sini dia itu TBW-nya di 1450 terabyte. Cukup tinggi banget, 1450 terabyte. Tapi aku juga kurang tahu sih ini yang 1 tera atau yang 2 tera, karena di marketplace cuma dijual yang 1 tera aja. Yang saya tahu ya. Kemungkinan sementara di TBW-nya 1450 terabyte. Tapi bilang sangat banyak sekali. Serta MTBF-nya di 2 juta jam. 2 juta jam jadi bagus ya. Karena rata-rata di
NVMe itu di 1 juta jam sampai di 1,5 standarnya. Tapi kalau yang ini di 2 juta jam terbilang bagus. Garansinya 3 tahun dari Asia Raya. Ya seperti itu sih untuk penjelasan dari segi website yang ada di sini. Cuma itu aja untuk penjelasannya. Dan apakah ini worth it atau tidak? Dari segi pengujian nanti habis ini, dari segi suhunya, booting Windows cepat atau tidak, serta membaca menulisnya apakah sampai up to 7000 atau tidak. Dan juga dari segi transfer file apakah stabil atau tidak. Meskipun nanti saya mengetesnya menggunakan NVMe Gen 4 juga sih, tapi kecepatannya di bawah 4000. Meskipun bottleneck, tapi kita lihat dari segi stabil atau tidaknya. Proses transfer file menggunakan NVMe ini, Phenom RX VRX Gen 4. Kurang lebih seperti itu aja, gak usah berlama-lama, lanjut ke reviewnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi pengujian booting Windows menggunakan NVMe Phenom RX VRX Gen 4. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan di 11 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya NVMe dia tuh di 15 detik, tapi kalau yang ini cuma di 11 detik terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC, berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama, NVMe Phenom RX VRX Gen 4. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa kesehatan serta suhunya. Untuk yang ini dia tuh 100% semua, dan juga node-nya dia tuh perfect, serta suhu minimal yang mendapatkan di 43 derajat dan juga maksimalnya di 50 derajat. Untuk suhu maksimalnya ini saya tes di Crystal Disk Mark dan juga transfer file, dan dia mentok paling tinggi di 50 derajat, terbilang ini dingin lah. Dan apalagi ini di kalangan NVMe Gen 4 dan juga tembus di 7000 megabit per second dari segi kecepatan membacanya. Lanjut ke informasinya. Untuk yang ada di sini, dia tuh menggunakan high quality NAND flash seperti yang ada di info di websitenya, serta dia itu menggunakan controller dari Maxio MAP 1602A F3C. Dan dia itu belum ada DRAM-nya, maupun DRAM-less dia itu tidak ada, cuma ada controller aja, serta TBW-nya dia itu sampai di 1450 TB, terbilang ini sangat tinggi sekali. Tapi aku juga kurang tahu, ini yang varian 1 tera atau 2 tera, karena tidak ada info sama sekali di websitenya. Serta MTBF-nya di 2 juta jam, ini sangat tinggi. Berbeda seperti pada umumnya di 1,5 juta sampai di 1 juta. Kurang lebihnya seperti itu dari segi informasinya. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi membaca maupun menulisnya. Untuk yang ini membaca yang mendapatkan di 7062, serta menulisnya di 6612. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website, yaitu up to-nya 7100 per 6600, kalau dari segi membacanya dia itu terpaut sedikit, kalau menulisnya dia itu melebihi sedikit. Jadi bisa dibilang ini sesuai seperti yang ada di websitenya, tembus sampai di 7000. Ini sangat bagus dan apalagi di harga termurah menggunakan Phenom RX Gen 4. Lanjut ke pengujian transfer file, yang dimana ini saya menggunakan file 56GB dalam bentuk RAR. Dan juga perbandingan yang menggunakan NVMe Kingston Gen 4, meskipun ini bottleneck ya dari segi kecepatannya, tapi nggak masalah. Kita lihat dari segi kestabilannya untuk yang ini. Yang pertama dari segi NVMe Kingston ke Phenom RX Gen 4. Awalannya mulai dari 3 GB per second, dia itu stabil sampai selesai. Jadi dia itu bisa dibilang ini stabil. Meskipun terbatas di 3 GB, ya karena dari segi bottlenecknya itu ya. Kingston NVMe dia itu cuma di 3000-an untuk membacanya. Jadi nggak masalah, dan kita lanjut. Jika lu dibalik dari Phenom RX VRX ke NVMe Kingston Gen 4 dengan file yang sama, awalannya mulai dari 2,8 GB per second, lalu dia itu turun perlahan ke 2 GB per second, bertahan sampai di proses 35%. Dan setelah itu dia itu turun perlahan ke 1 GB per second, stabil sampai selesai. Seperti contoh data yang ada di pojok sini. Jadi bisa dibilang ini masih stabil lah, masih mendapatkan di atas 1 gigaan, meskipun bottleneck ya, udah saya bilangi. Dia itu masih aman, tidak sampai di puluhan megabit per second dari pengujian pertama maupun kedua yang ada di sini. Dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 730.000 mendapatkan kapasitas yang 1 tera dan juga kecepatannya di 7000, dari segi membaca maupun menulisnya di 6000-an, terbilang ini rekomen lah kalau kita bandingkan dengan brand-brand yang lainnya dari segi kecepatan dan juga harganya. Serta keunggulan yang lainnya dari segi membaca menulisnya, yaitu sesuai menggunakan controller dari Maxio,
serta tipe pengujian transfer filenya dia itu stabil, serta TBW-nya dia itu tinggi di 1450 terabit, dan juga garansinya di 3 tahun untuk yang ini, ya standar lah untuk 3 tahun. Tapi kalau kekurangannya, kalau aku pribadi dari segi packagingnya, dia itu sama seperti di produk sebelumnya, di SATA maupun di NVMe. Kalau bisa kedepannya diganti desain yang baru, terkhususnya NVMe Gen 4, sebagai contoh yang ada di sini. Kurang lebihnya seperti itu, dan jika kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini. NVMe VRX Gen 4 1 Tera. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai review papan PC seperti contoh yang ada di sini NVMe, casing, VGA, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.